Indonesia itu kan budayanya banyak banget, ya kan? Kebaya? Kenapa kebaya yang di preserve? Kan ada tenun gitu ya. Terus kemudian yang lebih canggih lagi ada komunitasnya, komunitas berkebaya. Apa nggak susah? Gitu loh. Sebenarnya itu yang kepengen tahu, yang bisa kita explore lah, kurang lebih. Boleh. Ya kan? Ya, aman sih. Ya, jadi nggak usah, jadi jawabannya nggak usah dipikirin. Kagak Kalau siapa pendirinya komunitas kebaya ini siapa? Aku. Lia ya. Tahun berapa tuh? 2014. Oh 2014, lumayan lama ya. Berarti udah 11 tahun nih. Ya. 11 tahun dan mirip-mirip kita aja di sini. Iya, di sini 11-12. gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu dia pasti punya keterkaitan di universe. Pasti. Jadi ini muncul kemudian ini itu mungkin aja. Terus ide berkebaya itu dapat dari mana? Apa karena dari muda suka? Enggak sama sekali. Dapat hidayah aja. Oh, dapat hidayah. Gaya loh. Serius itu. Terus coba hidayah gimana, ceritain aja. Jadi sebenarnya tuh senior saya itu banyak yang bahkan wartawan perempuan biasanya tuh koleksi kain. Saya sendiri nggak pernah. Jadi kalau ke daerah itu mereka selalu beli kain. Kalau di Indonesia kan ya udah koleksi kain, oleh-oleh bawa pulangnya tuh selalu kain. Nah, ada yang sampai berlemari-lemari. Aduh. Udah berlemari-lemari kolektor ya. Salah satunya tuh ada senior yang sangat prominent lah di Kompas gitu ya, misalnya Mbak Mirna Ratna itu benar-benar sudah sampai berlemari. Pernah dipakai nggak sih? Kalau kolektor itu dia memakai atau dia hanya menyimpan? Tergantung orangnya sih. Kalau saya orang yang membeli untuk dipakai. Oke. Tapi itu setelah berkebaya ya. Jadi sebelumnya tuh saya nggak punya patokan kebaya. Nenek saya nggak pakai kebaya, ibu saya enggak. Saya punya nenek dari bapak berkebaya dan berkain, tapi itu pun diingatan masa kecil banget ya. Nggak ngerti dia kayak gimana ya, ngertinya tuh ya oma yang itu begitu, kalau oma mami ya begini, kalau oma papi ya begitu. Jadi ngertinya cuman sebatas itu, nggak ngerti dia pakai kain itu ribet atau apa, nggak tahu. Taunya orang berpakaian udah proper udah. Dan dia meninggal masih kecil. Jadi nggak punya. Tapi saya dikasih kain batik jadi dia meninggal itu pembagian gitu. Ada kain-kain. Cucu ini dikasih kain batik. Saya cucu pertama perempuan ya di keluarga Tapak. Tapi saya nggak, saya cuman ngelihat kalau kain batik itu waktu itu truntum, saya belum ngerti tuh. Truntum itu oma. Iya. Nah, itu aja satu kain batik itu dan digunakan untuk banyak fungsi, banyak orang udah dapat manfaat. Entah sekarang di mana. Singkat cerita nggak pernah punya nature lihat orang pakai, bahkan kalau ibu saya pakai kebaya karena dia ASN ya, harus pakai kebaya di certain occasion gitu, saya nggak suka ngelihatnya. Menurut saya ibu saya nggak pantas. Ibu saya tuh lebih girly kalau dia pakai baju dress aja. Bahkan kalau dia pakai celana panjang itu lebih baik. Nggak keren lah. Saya nggak suka rambut disasak gitu, saya udah jelek banget nih. Konde, pakai kondean juga. Kalau baju nasional resmi waktu itu kan mau nggak mau kan harus konde sasak, baju kebaya Jawa gitu. Saya nggak suka. Buat saya ibu saya sangat tidak dengan kebaya. Tidak cocok dengan kebaya itu. Ibu saya cocoknya pakai dress biasa. Saya nggak suka. Melihat orang pakai, tapi saya nggak punya tendensi untuk nganggap itu baju nggak bagus. Ada orang yang cocok, jadi sayanya selalu aja asal ibu saya jangan pakai, nggak cocok. Mungkin waktu itu saya ingat lagi mungkin karena dia bersasak apa itu nggak. Oh, karena itunya nggak suka kali. Saya. Jadi kan kalau dulu tuh orang kayaknya harus sasak tinggi ya. Oh iya, kan? model rambut. Model rambut. Style. I don't really like it. Nah itu setelah ini ternyata bukan kebayanya ya. Sehingga jadi teman-teman tadi yang kolektor itu mereka kemudian men-challenge kayak, yuk kita nih punya koleksi banyak, semua punya. Gimana kalau kita pakai kain kita yuk, kalau kita gathering, karena kebetulan nih di grup kita waktu itu banyak perempuan mayoritas, laki-laki cuma less than 5 gitu. Saya juniornya, paling junior.
Jadi harus ngikut. Udah nyusup aja, junior nyusup waktu itu. Nah, saya nggak punya. Dan mereka ini apa-apaan sih, ya udah terserah mereka ya. Nah, saya nggak, saya tetap datang pakai kaos atau kemeja, celana panjang, normal aja. Sebagai wartawan itu yang ringkas buat saya. Pakai rok aja nggak mau gitu. Sampai nanti kemudian saya mulai gitu. Karena liputannya banyak ke istana ya, sekali-sekali bolehlah kali ya. Mulai. Tapi nggak tertarik. Nggak tertarik. Jadi hanya keharusan aja. Kalau gathering mereka untuk harus pakai kain, saya datang ya biasa aja dan mereka marah-marah. Nah, saya nggak pernah ngikutin tuh aturannya. Itu ceritanya tuh di 2014 kebetulan. Nah, kemudian mereka berencana, yuk kita ke Dieng ada jazz festival. Tiap Agustus kan Dieng Jazz Festival. Dieng Jazz Festival ya. Suka jazz juga ya? Iya. Ini rumahnya jazz loh. Nah, jadi mereka ngomong kebetulan kan? Iya, nggak ada yang kebetulan ya. Makanya, yuk kita nonton jazz. Tapi kalau lo mau ikut, ikut dong ikut. Kalau mau ikut, syaratnya lo harus pakai kebaya sama kain. Aku nggak punya, belilah. Punya duit banget. Oke deh, aku beli kebaya, aku nggak punya kain. Ya udah gampang dipinjemin, intinya gitu. Ya udah ke sana diajarin lah. Di Dieng itulah pertama diajarin pakai kain kayak gimana. Sekali diajarin dan sampai sekarang bisa. Diajarin, dipinjemin kain, saya bawa kebayanya. Waktu itu saya punya 2. Sebenarnya saya punya 1, jadi dia kayak cardigan kebaya itu dari bordirannya Minang. Itu sering saya pakai kalau liputan istana, kalau sangat-sangat resmi. Itu saya pakai dalamannya yang tank top. Yang bludru itu bukan? No, ya? Biasa aja. Ya, dan tangannya segini ya, yang menurut pakar tuh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi saya kan merasa itu kardigan cantik aja. Jadi saya pakai, biasanya pakai tank top, saya pakai itu. Jadi kalau orang pakai jas, saya pakai itu. Nah, jadi saya punya, akhirnya saya beli 1, kemudian ya udah punya cadangan 1 itu. Pinjemin, kita sepanjang sore itu kan kita nyampe di Dieng tuh sore, pakai kain sama kebaya, muter-muter, lucu juga ya di foto, ngeri, ya kan? Nyaman. Terus Dieng kan dingin. Ternyata pakai kain dan kebaya itu nggak berasa saya dingin. Apa mungkin kulit saya badak gitu? Tapi rasanya nggak. Suhu menurut waktu itu tuh kira-kira sampai turun di -1 di jam 1 pagi. Saya biasa aja. Lalu kita kebaya apa yang dipakai? Kebaya. Karena kalau Jogja kan ada bludrunya tuh yang tebal. Enggak, saya belinya di Tanah Abang. Ya ampun. Ya benar-benar yang asal boleh ikut ke Dieng gitu kan. Misinya, tujuannya adalah saya ngelakuin apa aja asal saya ikut jazz. Ya ke Dieng. Ya udah, mereka terus lucu. Nih terus salah satu senior saya itu ngomong, nih kita tanggung nih, kita di sini kita ke Gunung Prau aja loh, kita foto-foto di sana pakai kain sama kebaya lagi. Ya, gue cuman punya. Terus beli? Enggak, kan ada 1. Nah udah, masih ada cadangan yang cardigan itu, naik lah. Ya udah boleh deh ke sana. Naiknya pakai baju biasa, pakai training, pakai kaos, jaket ya, naik jam 3 pagi ya, tektokan ya. Tektokan ini naik sampai di atas, sunrise, saya ganti kebaya pakai kain lagi, foto-foto, banyak orang foto-foto sama kita. Aduh ribet banget nih, mau turun ganti baju lagi, nggak usah. Tapi deh. orang aneh nggak melihat segerombolan perempuan berkebaya dan berfoto-foto itu kayaknya di atas pertama gunung. Ya 2014 Agustus. Orang tuh ngelihatnya wow gitu kan. Jadi semua orang pengen. Nah kebetulan yang bareng sama kita ada anak cowok. Itu dia make sorjan. Kayak sorjan, pakai itu jadi menurut orang kita unik aja. Seru. Foto-foto. Pas turun gunungnya itulah. Saya mikir kita ribet nih kalau ganti baju lagi. Karena kita kan waktu ganti awal itu kan pakai sarung terus ganti ditutup dalam, gitu. Ya, kalau misalnya mau ganti lagi ribet banget, udah turun aja pakai gini deh. Nah, pas waktu turun gunung itu sambil lihat gunung-gunung di Pulau Jawa gitu, terus itulah hidayahnya muncul. Hidayahnya, kok saya kok cemen aja.
ngerasa diri kok lemah gitu ya. Lemah dulunya itu mungkin leluhur kita gampang ya, nenek kita itu ke sana kemari pakai kain, pakai kebaya. Dia nggak pernah ngomong ribet ya, ke sungai, ke hutan, ke gunung, nyebrang lautan. Semua aktivitas mereka pakai kain dan kebaya dan mereka baik-baik aja. Kok hari ini istilah saya tuh naruh pantat nyampe, saya bilang itu ribet ya. Berarti saya lemah dong. Kalah dong saya sama mereka. Dari situ saya nge-challenge diri. Challenge diri untuk pakai kain sama kebaya. Itu beli sampai Jakarta, waktu istirahat siang itu saya nyari kebaya. Exciting. Hunting kebaya sama kain. Saya tes diri saya. Di weekend saya pakai. Sabtu Minggu itu saya pakai kain sama kebaya, saya jalan keliling itu kemana-mana. Full day. Ya, jadi ke acara-acara, ke apa, gathering, apa, nongkrong, apa, naik kendaraan umum itu saya cobain. Kebetulan juga kita juga ada gathering yang sama grup ini, pembagian kain bahkan ya, teman yang kebanyakan kain, kemudian kalian silahkan pilih yang ini, saya mau ngasih. Jadi dia mau give away kain-kainnya, dikasih. Tuh, di situ orang lu cocok. Saya juga mulai ngerasa, memang saya karakternya kayak cocok gitu ya. Kayak minggu pertama aman, minggu kedua weekend weekend. Masih weekend ya. Weekend pertama aman, weekend kedua aman. Saya mikir tambah nyaman. Wah, udahlah sehari-hari aja. Tuh. Jadi dari Agustus ke September itu akhirnya saya pas bulan September saya mutusin udahlah pakai kain sehari-hari. Sama dan dengan naik kendaraan umum. Jadi benar-benar menggelitik semua psikologi orang pada waktu itu. Dan saya orangnya make kebaya dan kainnya itu warnanya ditabrakin bener. Mix and match. Jadi kuningnya kuning kunyit, kainnya merah, darah gitu ya. Memang sengaja ditabrak-tabrakin. Supaya apa? Eye catching. Enggak tahu sih. Attraction. Sebenarnya tidak berpikir seperti itu. Tapi at the beginning tuh, this is what I love. This is what I love. This is what boost my mood. Jadi tiap hari otaknya tuh kreatif mikirin besok kamu pakai kain apa, man. Awal-awal itu jadi excitement itu terbangun because of the kebaya itu sendiri. Ya. Jadi, tiap hari hidupnya jadi colorful. Dan I realize ya kayak I do love colors. Ya kan, I do love colors. Kan tadinya mungkin aku lebih kayak tone-nya nggak berani yang warna-warni. Iya, yang aku lebih kayak hitam putih. Itu corporate sekali soalnya. Ya, abu-abu ya kan. Nah, apalagi kan kalau liburan paling kan kita kalau hijaunya itu hijau yang navy gelap, navy, kemudian jadi daun. kita udah jadi kita nggak terlalu bright. Nah ini dengan kebaya, I exercise my taste, my colorful taste gitu. Ada yang komentar nggak? Maksudnya awal-awalnya gitu? Pasti ya awal-awal itu mau kondangan ya, tapi 1 hari 2 hari di security di building tuh. Enggak sih, mau kerja. Terus declare ke bos, "Bos, mulai hari ini aku mau pakai kayak gini setiap hari." Terus dia bilang, "It's okay. Sepanjang nggak mengganggu pekerjaan." "Oh no, I guarantee you." Enggak bakal. Itu hanya memberitahu aja kan, bukan meminta izin kan? Enggak. Aku memberitahu bahwa aku akan begini, jadi jangan kaget loh ya. Lu mau kondangan lagi? Nah itu dia pertanyaan itu tiap hari pasti Iya, jadi awal-awal itu memang pertanyaannya seperti itu. Kemudian sampai aku kemudian ketemu yang punya gedungnya gitu kan, salah satu orang kaya Indonesia. Ya dia lihat, mulai dari situ tuh keinginan untuk belajar tuh lebih tinggi tentang budaya Indonesia. Nah ini belum ada nih gerakan, enggak. Saya konsisten aja. I love these things. I wanna use it daily. That's it. Saya nggak punya. saya men-challenge diri saya loh. Saya nggak ngajakin orang. Kemudian momen ketika saya pertama kali menggunakan kebaya dan kain sehari-hari itu di-capture oleh salah satu teman yang kebetulan satu KRL sama saya waktu itu. Satu KRL dia foto
Lalu saya post aja di dia yang posting apa saya lupa ceritanya di Facebook waktu itu. Jadi media sosial cukup membantu promoting this movement sih dari pertama. Tapi awalnya kan tidak kepikiran mau akan ada movement atau gerakan berkebaya, perempuan berkebaya. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi hanya ke-trigger dari men-challenge ya. Tadi hidayahnya itu men-challenge diri, lalu kemudian realize bahwa lama-lama sejalannya waktu, iya ya di kita nih ada degradasi budaya. Ternyata jadi memang segala sesuatu tuh tidak kebetulan, memang in line with what is going to happen. Jadi memang begitu dijalanin, banyak hal yang orang menganggap bahwa gerakan kita nih kayak kontra radikalisme apa. Saya nggak pernah berpikir itu. Why? Nggak pernah. Jadi orang seperti itu. Jadi orang-orang kemudian berpikir karena melihat ini kayak something against religious movement kayak gitu kan. Sementara saya nggak ngelihat itu. Saya sincerely ini cuma hanya fashion. Ini fashion. I challenge myself. Jadi cuman kemudian belajar dari situ tuh belajar dan baru tahu Indonesia tuh kayaknya luar biasa. Beneran yang dibilang kaya itu beneran kaya, tapi kita nggak tahu. Jadi bisa dikatakan kita tuh tinggalnya di surga, tapi nggak pernah menikmati ya. Tapi nggak pernah menikmati karena nggak tahu, nggak pernah menikmati rasanya di surga itu. Tapi orang lain di luar kita melihat itu sebagai surga. Lalu bahkan ingin menguasai misalnya kalau kita bicara. Tapi yang paling utama bahwa ini semua nggak kebetulan. Lalu muncullah gerakan ini ketika teman-teman wartawan ngelihat ini lucu nih ada kayak gini daily, terus ketemu sama teman-teman yang senior tadi, lucu juga foto kita. Saya sebelum itu males banget dengan medsos. Saya menggunakan medsos itu memang benar-benar buat pekerjaan. Kemudian karena saya belajar ada banyak restriction tentang penggunaan medsos buat kita, untuk profesi kita, jadi memang saya sangat melimit diri untuk aktif di medsos. Tapi ketika teman-teman merajin memposting, ketemu saya semua orang foto lalu posting, I do appreciate them. Jadi dengan kata lain, waktu itu masih jalan sendiri nih ya? Iya, jalan belum sendiri. Ada teman atau apa yang ada? Senior saya beberapa ini ya, mereka menggunakan walaupun nggak daily, tapi often use this kind of traditional outfits. Kebaya. Ya, jadi memang mereka nggak daily belum. Mereka justru merasa berdosa kemudian bahwa kita mengompori orang ini, kemudian dia yang konsisten dan kita enggak, lalu mereka sama-sama. Mereka yang nggak biasa naik kendaraan umum, akhirnya tak ajarin naik kendaraan umum. Ya pokoknya lucu-lucuan aja, seru-seruan. Kita kesadarannya muncul bahwa this is good, this is beautiful, this is Indonesian woman. Dan when it comes diskusi bahwa kita bikin satu komunitas yuk, atau kapan mulai ada yang ngikutin tiap hari pakai kebaya? Jadi, itu setelah berapa lama? Setelah muncul kita pop up di medsos, kemudian teman-teman wartawan ada, saya dulu ingat yang pertama mempublikasi kita itu dari suara.com. Nah, mereka ada salah satu teman jurnalis yang sampai sekarang saya masih berteman. Dia bilang dia pegang desk budaya waktu itu atau entertainment, I forgot. Dan dia bilang, lucu nih, ada yang lain nggak selain kamu? Ada sih beberapa yang make gini juga, walaupun nggak daily, tapi often they use it. Boleh nggak aku wawancara? Boleh, kita ketemu wawancara publikasi pertama, kemudian media berikutnya ada Viva waktu itu. Mereka juga kontak kita, udah 2 wawancara, teman kita di media yang lain, di Tempo apa, kita wawancara. Kita ngobrol, kita nih nggak ngapa-ngapain loh, tapi dapat publikasi. Kok responsibility kita itu terhadap publik apa? Belum. Ini nggak ngapa-ngapain kok, di publikasi itu nggak fair, gitu rasanya. Terus kita ngapain ya? Udah ngumpulin orang-orang aja yuk. Ngumpulin aja orang-orang yang suka pakai kebaya makain. Bagaimana? Bikin WhatsApp group. Waktu itu sudah ada WhatsApp.
Udah bikin WhatsApp grup aja. 2014 berarti itu sudah dari WhatsApp, udah ke WhatsApp. Dari teman-teman yang jadi saling. Saya malah nggak punya kan. Iya makanya. Jadi kakak-kakak ini yang punya temen yang memang suka, mereka tahu kebetulan saya itu kan lama di media internasional. Jadi I don't really understand how the national media work. Jadi mereka kemudian yang punya banyak temen, sayanya yang nggak punya temen. Jadi dicemplungin lah, dimasukin ke WA Jadi ajakin lah. Bahkan ternyata kita tahu bahwa ada restoran, salah satu orang yang kita anggap sebagai our honorable member itu, dia benar-benar juga implement. Jadi di restorannya dia, karena semua dia bisnis karyawannya di restoran itu benar-benar pakai kain dan kebaya bahkan sebelum ada gerakan ini. Jadi banyak orang sebenarnya, dia bahkan udah belasan tahun. Bahkan kemudian kita ketemu teman-teman yang mereka berjuang sendiri-sendiri pakai, tapi nggak ada yang peduli, nggak ada yang peduli juga. Tapi ini memang momentumnya aja. 10-11 tahun yang lalu itu momentumnya. Kita kemudian muncullah apa nih, kita masih ngumpul aja semua. Januari 2015 kita mutusin namanya Perempuan Berkebaya. Jadi itu sebagai satu komunitas. Iya, karena udah berkumpul tuh kan pasti community group ya. Iya, lumayan cepet dong ya. Ya. Hanya 2-3 bulan apa kalau nggak salah terkumpul menjadi community group. Ya, tapi belum, terus kita expand dari situ ke Jogja. Teman-teman di Jogja yang ngelihat yang kita nggak kenal, kemudian minta saya ke sana, terus kemudian di Bogor, di mana. Lalu kemudian biasa, ini ngumpulin perempuan itu nggak mudah. Apalagi memimpin perempuan, karena kemudian paling bontot ini paling disuruh-suruh lalu dipilih menjadi ketua. Ya, udah mendirikan, menjadiin ketua sampai hari ini nggak ada yang gantiin. Oh, nggak ada yang gantiin. Nggak mau. 10 tahun lebih dong. Iya, 10 tahun lebih, bukan karena apa? Enggak ada yang mau. Setiap mau ini udah aku enggak. Tapi sebenarnya kenapa nggak mau? Maksudnya aktivitasnya ada kan? Ada aktif, teman-teman aktif. Kita terakhir tuh karena kita sibuk semua. Kita terakhir itu bikin acara di FX Sudirman itu Oktober tahun lalu. Iya, kita bahkan ulang tahun kita nggak bisa bikin. Kita karena saking semuanya pack of agenda. Kita ini di invite itu ya. Kita udah terlalu, kita kan harus bekerja, kita harus udah urusan yang lain. Biar gimana pun perut itu nomor satu. Dan kebaya itu adalah our passion kan, bukan something that we have to focus on daily gitu. There's no vision yang maksudnya mau bikin ini satu gerakan bahwa bagaimana kita dengan memakai kebaya ini sebagai salah satu cara kita untuk preserve sebenarnya heritage gitu loh. Sebenarnya kita tuh nggak pernah mikir begitu, tapi sejalannya waktu memang itu yang dilakukan. Jadi kita tidak pernah bicara, kita hanya melakukan itu menurut saya ya itu balik lagi action speak louder, ya kan. Nah itu yang kita pakai daripada kita hanya di angan-angan planning ya we do it. Tapi komunitas ini ada dasarnya nggak ya, misalnya kita tidak berpunya badan hukum karena itu kesepakatan dari awal. Jadi hanya kumpul-kumpul aja gitu. Kayak misalnya orang suka moge, terus orang punya. Jadi ini benar-benar komunitas. Ke Davidson lalu Club. Ya dari sana kemudian orang bikin lagi organisasi baru atau grup baru, kita nggak apa-apa. Jadi feel free to come and go, to stay. Nah, jadi prinsipnya sangat cair. Jadi kalau keuangan tuh dia liquid banget. Bisa so liquid ya kan. Sangat liquid. Kita nggak masalah. Kita nggak ada orang bikin, misalnya anggota kita kemudian bikin A, bikin B, grup baru. It's okay. It's your passion kan. Kemudian mereka bikin badan hukum, nggak apa-apa kan. Di sini memang sepakatnya dari awal begini. Secair ini. Itu memang dari awal sudah dipikirkan kenapa tidak berbadan hukum. Alasannya banyak. Gerakan-gerakan berbadan hukum itu cenderung akan menjadi korban sejarah.
Jadi kita tidak akan main di sana. Ya, kita masih punya banyak PR sejarah kelam bangsa ini. Jadi enggak, itu vision kita tidak akan membuat mencederai orang-orang. Kita memprotek orang-orang yang ada di komunitas kita. Gerakan. Kemudian kalau misalnya orang lihat, itu kok kamu yang mulai tapi orang lain dapat nama, it's okay. Kita tuh punya banyak stages. Orang lain juga butuh panggung kan. So gini nggak usah. Berbagilah. Oh saya memang awalnya nggak ada niat untuk cari panggung. Iya, tapi nanti kalau begitu nggak sustain dong. Bisa one day, bisa It's gone. okay. It's okay. It's okay juga. Yeah, it's okay. Ini kan gerakan dari hati. I see. This is your own willingness gitu ya. Nggak cuma willingness, you have to realize this is something that you can contribute to the nation. Jadi benar-benar ini yang bisa kita contribute ya ini. Jadi supaya orang nanti generasi berikutnya tuh nggak lupa. Dia paling nggak pernah lihat niat awal bikin komunitas itu cuma satu. Kalau orang nggak ngikut, nggak mau make, at least yang muda-muda itu pernah lihat. Oh dulu saya pernah lihat ada orang Indonesia perempuannya pakai bajunya kayak gitu. Jadi sangat minimalis. Kemudian kalau hari ini kebaya di-recognize sebagai salah satu warisan budaya dunia tak benda dari 5 negara di Asia Tenggara, itu bonus banget. Jadi semua gerakan ini jadi ada hari kebaya, ada apa buat kami itu bonus. Okay. Bonus itu bukan tujuan. Makanya consistency is the most important thing. Rather than you talk a lot tapi no action. No action ya kan? Atau ya. Nah, lalu kemudian kamu akan dapat bonus. What you sow, that's what you reap. Jadi kita percaya itu. Kan karma itu kan ada ya masa kita nanam yang baik kita dapatnya yang nggak bagus sebaliknya, ya. Nah tapi kalau misalnya dari time to time gitu loh, komunitas ini dilihat berkembang stagnan atau malah menurun dengan banyak standar aja karena memang dari awal nggak ada di apa-apain gitu. Jadi tapi tetap aktif gitu ya. Jadi kita selalu diminta untuk bisa nggak nih ada festival ini bisa kita ikut contribute bisa. Ya pokoknya kita kalau gathering orang datang 20-30 it's okay. Kita bikin acara kita harus sediain, kita ngundang banyak. Jadi kita ini udah jadi hub untuk mengonek semua orang yang ada di aktivitas budaya lah. Jadi kita karena sudah lebih lama, ada yang lebih senior sebenarnya. Komunitas Cinta Berkain itu, mereka beberapa bulan lebih awal dari kita. Itu karena sudah di titik itu kita kan sudah bersinergi cukup lama, jadi kita tahu banyak. Kita juga berupaya untuk be wise lah dalam ini kan perempuan ini kan sensitivitasnya tinggi. Yang Cinta Berkain itu juga sama sebagai komunitas juga ya? Komunitas juga, tapi sepertinya ya saya nggak terlalu correct me if I'm wrong, tapi setahu saya mereka berbadan hukum. Kalau kita memang dari awal itu keputusannya tidak. Saya masih belum dapat nih. Foundersnya memang nggak mau. Memang nggak mau. Memang nggak mau. Karena ada historical background. Ya, historical backgroundnya misalnya kita lihat sejarah Indonesia lah. Kalau lihat lagi apa sih Gerwani misal, itu kan sebenarnya gerakan-gerakan feminis atau woman empowerment. Betul. Tapi kemudian di blame sejarah hari ini seperti apa. Nah kita nggak mau itu terjadi pada perempuan-perempuan lain hanya karena kita mau pakai kebaya, mau nguri-nguri budaya, mau menghidupkan kembali kebudayaan kita, tradisi kita, lalu kemudian nanti jadi korban sejarah pada suatu hari. We never know. Jadi kita nggak akan mau, dan kita juga nggak mau ini digunakan sebagai kendaraan mencari popularitas, political power, money, and so on and so on. A lot of things that we have to consider. Dan we decide ini jadi as it is aja. Ya. Jadi ini seperti kayak kita pakai baju aja biasa. Iya. Jadi kalau you want to wear kebaya, go ahead. Yang enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita Tapi kalau lagi ngumpul, jangan ditanya dress code-nya apa ya, kan? Anda aneh ya, kan? Karena nggak mungkin bawa moge. Iya betul. Bisa juga bawa moge. Sekarang kan salonnya bisa. Tapi boleh, tapi harus pakai kebaya, jangan nanya dress code. Jadi kalau ada anggota saya yang nanya, kita dress code-nya apa? Kita kayaknya di komunitas perempuan berkebaya ya kan. So you just think yourself.
Oke. Jadi memang gerakan kita lebih banyak untuk empower perempuan. Jadi sebenarnya luar biasa perempuan itu kalau kita tahu kapasitasnya si A, si B itu apa, lalu kemudian disalurkan, itu keren. Keren banget. Kami membuktikan dengan semua kegiatan kami benar-benar swadaya. Semuanya. Swadaya. Jadi komitmen itu ini sekali ya, kuat jadi sekali ya. kecintaan Anda itu akan membawa Anda pada jalan-jalan ini gitu ya. Nah itu kenapa itu juga menjadi salah satu, ini biarin aja. Nah kalau misalnya bagaimana untuk masuk misalnya aduh tertarik nih mau pakai kebaya, terus gimana mau masuk aja gitu? Masuk aja. Just like Ada orang yang mulai dari masuk sampai hari ini nggak ngomong nggak apa-apa, nggak pernah datang juga nggak apa-apa. Tapi harus terregister, maksudnya harus. Kita masuk aja di grup, saya akan introduce dia siapa, dia apa. Misalnya dia saya mau ikut nih sekarang, of course boleh. kalau ketemu tetap pakai kebaya karena saya juga suka kadang-kadang. Gitu ya, kan. mau nggak pakai juga saya nggak akan ngejudge. Tapi kalau acara gathering kita terus datang, berarti kan paling nggak masa komunitas perempuan berkebaya nggak pakai kebaya kan gitu kan. Itu harus. Jadi kita tidak dipaksa atau tidak diharuskan bahwa setiap hari itu kita memang karena berkebaya ya tiap hari dong kita berkebaya gitu. Kalau itu ribet aku aja. Oke. Yang lain biasa. Tapi ya itu kita juga mengubah mindset bahwa berkebaya itu ribet, berkebaya itu harus badannya slim, harus apa, itu benar-benar kita ubah semua. Karena itu mindsetnya standar mode mana? Ya kan? Apakah standar mode orang Indonesia atau orang Asia begitu? No. Enggak. Makanya itu yang kita change bahwa sama banyak hal sebenarnya ketika gerakan ini mulai itu banyak hal kemudian mengikuti. Nah, jadi aktivitas apa aja yang dilakukan oleh perempuan berkebaya ini selain memakai edukasi budaya? Mayoritas edukasi budaya. Kalau kita masuk, kita ya kelompok toleran, isu-isu toleransi, isu-isu inklusif lah lebih banyak. Isu-isu inklusif memang yang kita passionnya di sana. Kayak budaya paling fokus pastinya. Jadi kita misalnya bikin tematik ya, mau budaya apa, anggota kita mungkin nggak semuanya orang Jawa pastinya, karena kebaya itu bukan Jawa.